Kasih karunia dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 13. Demikian dikatakan dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ketika kita membaca satu perikop di dalam nas ini, kita akan melihat bahwa ternyata takut akan Tuhan itu selalu dikaitkan dengan hikmat. Maka dalam ayat ini, paling tidak orang yang berhikmat harus mengetahui 4 hal. Bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Bagaimanakah seseorang agar tidak sombong? Atau dalam bahasa Inggris dikatakan pride, yang artinya adalah bangga pada diri sendiri dan rasa superioritas. Bukankah apa yang kita miliki semuanya adalah anugerah Allah? Maka menyadari Allah dan karyanya dalam kehidupan kita akan menekan rasa bangga itu. Menekan pada rasa bangga pada diri sendiri dan melihat bahwa hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Allah. Rasa superioritas akan digantikan dengan rasa ketundukan dan rasa kebersamaan dengan yang lainnya di bawah kuasa Allah. Hal yang kedua adalah berkaitan dengan kecongkakan, atau lebih tepatnya diartikan sebagai arogansi, yaitu rasa bangga pada diri sendiri yang agresif, yang pada akhirnya mencelakai dan menindas orang lain. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Menjadi sehati sepikir akan menghindarkan kita dari kecongkakan. Karena menjadi sehati sepikir mengarahkan diri kita kepada karya Allah itu sendiri dan menyatakan bahwa lagi-lagi aku benar-benar tergantung sepenuhnya kepada Allah. Menghindarkan kecongkakan, memikirkan hal yang sederhana adalah membiarkan Allah berkarya di luar apa yang kita pikirkan. Hal yang ketiga, takut akan Tuhan adalah yang membenci tingkah laku yang jahat, yaitu membenci kebiasaan-kebiasaan jahat yang menjadi gaya hidup. Adakah orang yang nyaman dengan gaya hidup kejahatan? Atau dalam bahasa Ibrani, bahasa asli dikatakan dalam Alkitab ini, yaitu ra federeh, artinya adalah perbuatan yang mencelakai, yang mengakibatkan penderitaan, yang mengakibatkan cedera. Tentunya hanya cinta yang sanggup mengalahkan segala kebiasaan jahat itu. Cinta mengarahkan kita untuk mengerti bahwa hidup ini sangat berharga. Cinta akan mengarahkan kita untuk mengerti arti merawat kehidupan. Dan yang terakhir adalah orang yang takut akan Tuhan adalah yang membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Mulut kita seharusnya mampu untuk menolong orang lain. Amsal 10 ayat 31 menyatakan bahwa mulut orang benar menghasilkan hikmat. Dalam nas ini kemudian dibandingkan
dengan lidah yang bercabang, yang menyesatkan, bahkan mencelakakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah keempat hal itu hanya bisa kita hindari dengan menyadari sepenuhnya kasih Allah dalam hidup kita? Lihatlah bahwa menjadi orang yang berhikmat bukanlah usaha kita, tetapi sepenuhnya adalah anugerah Allah. Anugerah pemberian Allah kepada setiap orang yang menyadari arti hidupnya. Maka, mari kita menyadari setiap anugerah pemberian Allah. Dan lihatlah bahwa kita pun dipakai oleh Allah untuk menjadi damai sejahtera bagi seluruh ciptaan.